Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam video pembelajaran. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul variabel penelitian. Video dipresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok, dan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI. Selanjutnya kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Aulia Mesyaro. Yang kedua Hikmatus Sabaria Siregar. Yang ketiga Yuni Sartiga Siregar. Dan yang keempat Fatah Imawan. Oke, baik, selanjutnya untuk yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Aulia Mesyaro. Kepada Aulia Mesyaro saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi kami. Yang pertama saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Latar belakang, penelitian adalah suatu proses mencari tahu sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Salah satu komponen penelitian mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan proses studi secara konferensif adalah variabel penelitian. Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun rumusan masalah dari PPT kami ini, yang pertama itu ada apakah yang dimaksud dengan variabel penelitian, dan yang kedua bagaimana ciri-ciri variabel penelitian, dan yang ketiga bagaimana jenis-jenis variabel penelitian, dan yang terakhir bagaimanakah pengukuran variabel penelitian. Adapun tujuan kami dalam membuat PPT ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian variabel penelitian, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri variabel penelitian, dan yang ketiga untuk mengetahui jenis-jenis variabel penelitian, dan yang keempat untuk mengetahui pengukuran variabel penelitian, dan yang terakhir untuk mengetahui hubungan variabel penelitian. Bab 2 Tinjauan Pustaka. A. Pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya secara teoritis. Para ahli telah mendefinisikan variabel sebagai berikut. Yang pertama ada Hatch dan Farhadi tahun 1981. Variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain. Yang kedua ada Kerlinger tahun 1973. Variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari, misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas, dan lain-lain. Variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Dengan demikian, variabel merupakan suatu yang bervariasi. B. Ciri-ciri variabel. Yang pertama, ciri-ciri variabel penelitian. Dalam sebuah penelitian variabel memiliki 3 ciri khusus, yaitu memiliki variasi nilai, membedakan suatu objek dengan objek yang lainnya dalam satu populasi, dan diukur
A. Variabel memiliki nilai yang bervariasi. Dikarenakan variabel membedakan satu objek dengan objek yang lain dalam satu populasi, maka variabel haruslah memiliki nilai yang bervariasi. Misalnya, dari suatu populasi yang terdiri dari 40 orang mahasiswa, indeks prestasi atau IP hanya akan menjadi variabel bila terdapat variasi nilai dalam IP pada populasi tersebut. Dan sebaliknya, jika dari 40 orang mahasiswa tersebut tidak terdapat variasi nilai dalam IP karena memiliki IP yang sama, maka IP bukan termasuk dalam konsep variabel dari populasi kelompok tersebut. B. Variabel membedakan satu objek dari objek yang lainnya. Objek-objek bisa menjadi anggota populasi karena memiliki suatu karakteristik yang sama. Walaupun sama, objek-objek dalam populasi masih bisa dibedakan satu sama lainnya dalam suatu variabel. Contohnya, populasi mahasiswa terdiri dari anggota yang mempunyai satu kesamaan karakteristik, yaitu mahasiswa. Selain dari kesamaan tersebut, di antara mahasiswa tersebut memiliki perbedaan dalam hal usia, agama, jenis kelamin, motivasi belajar, cara belajar, prestasi, tempat tinggal, pekerjaan orang tua, bakat, kecerdasan, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan variabel dikarenakan memiliki sifat membedakan di antara objek yang ada di dalam populasi mahasiswa tersebut. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari Sarah Aulia Masyarah, yaitu C. Variabel harus bisa diukur. Penelitian kuantitatif mengharuskan adanya hasil penelitian yang objektif, terukur, dan selalu terbuka untuk diuji. Variabel berbeda dengan konsep, karena konsep belum tentu dapat diukur, sedangkan variabel bisa diukur. Variabel adalah operasionalisasi konsep. Contohnya, belajar adalah konsep dan hasil belajar adalah variabel. Mahasiswa adalah konsep dan jumlah mahasiswa adalah variabel. Dengan demikian, data dari variabel penelitian harus tampak dan berlaku yang bisa diukur dan diobservasi. Misalnya, prestasi belajar adalah jumlah jawaban yang benar dihasilkan oleh mahasiswa dalam mengerjakan sebuah tes. Yang kemudian yaitu C. Jenis-jenis variabel penelitian. Menurut terminologi metodolik, dikenal beberapa macam variabel penelitian. Berdasarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu variabel bebas atau independen variabel. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kausa, treatment, resiko, atau variabel bebas dalam SEM atau struktur equation modeling atau pemodelan persamaan struktural. Variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Kemudian kedua yaitu variabel terikat atau dependen variabel. Sering disebut juga sebagai variabel output atau kriteria konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh atau variabel terikat atau variabel tergantung dalam SEM atau struktur equation modeling atau pemodelan persamaan struktur. Variabel independen disebut juga sebagai variabel endogen atau variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas disebut variabel terikat. Karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel independen. Contohnya, suatu peneliti dengan judul pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Maka dari judul tersebut, yang merupakan variabel terikat adalah penurunan tingkat kecemasan. Baik, terima kasih. Di sini saya dilanjutkan oleh saudari Yuni Sartika. Kepada saudari Yuni kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang jenis-jenis variabel. Yang ketiga ada variabel moderator
atau moderating variable. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Contohnya, hubungan variabel independen dengan moderator dan dependen. Misalkan, ada suatu penelitian dengan judul hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan dosen dalam menciptakan iklim atau lingkungan belajar sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peranan dosen kurang baik dalam menciptakan iklim belajar. Kemudian yang keempat ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimental. Yang kelima ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Kemudian yang D ada hubungan antara variabel. Suatu penelitian pada dasarnya adalah untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hubungan antara variabel atau asosiasi pada dasarnya merupakan sifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Macam-macam hubungan antara variabel dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang terjadi secara bersamaan dan sama-sama disebabkan oleh pengaruh variabel lain. Contohnya seperti skema di bawah ini. Variabel terikat atau dependen sama-sama dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Lalu yang kedua ada hubungan timbal balik atau resipokal. Hubungan timbal balik merupakan hubungan antara dua variabel yang saling timbal balik. Maksudnya adalah satu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat terhadap variabel lainnya. Demikian pula sebaliknya, sehingga tidak dapat ditentukan variabel mana yang menjadi sebab atau variabel mana yang menjadi akibat. Misalnya, dalam waktu variabel X mempengaruhi Y dan dalam waktu lain variabel Y dapat mempengaruhi variabel X. Seperti skema di bawah ini, variabel bebas atau independen mempunyai hubungan timbal balik dengan variabel terikat atau dependen. Lalu yang ketiga ada hubungan asimetris, disebut juga sebagai hubungan kausal atau hubungan deterministik, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel bebas yang mempengaruhi dan variabel terikat yang dipengaruhi. Sedangkan hubungan antara kedua variabel bersifat kausal apabila perubahan yang terjadi pada satu variabel akan mempengaruhi perubahan pada variabel yang lain. Hubungan kausal ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hubungan bivariat, merupakan hubungan antara dua variabel, yaitu antara satu variabel bebas atau independen dengan satu variabel terikat atau dependen. Hubungan bivariat ini dapat digambarkan dengan skema seperti berikut. Variabel bebas atau independen mempunyai hubungan dengan variabel terikat atau dependen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatah Himawan. Kepada Fatah Himawan, saya persilahkan. B. Hubungan multivariat. Hubungan multivariat adalah hubungan antara lebih dari 2 variabel, yaitu hubungan antara beberapa variabel bebas atau independen dengan satu variabel terikat atau dependen. Gambaran tentang hubungan multivariat tersebut dapat dijelaskan dengan skema sebagai berikut. Ada 3 variabel bebas independen dan ada 1 variabel terikat atau dependen. Pengukuran variabel penelitian. Pengukuran variabel adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Dengan kata lain, menggunakan proses pengukuran yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik
atau atribut dari suatu objek, atau setiap jenis fenomena atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan jumlah dan atau kualitas dari faktor-faktor yang diteliti. Pengukuran merupakan keniscayaan dalam penelitian ilmiah, karena pengukuran itu merupakan jembatan untuk sampai pada observasi. Penelitian selalu mengharuskan pengukuran variabel dalam relasi yang dipelajarinya. Pengukuran variabel itu ada yang mudah, seperti konsep jenis kelamin, dan ada yang sulit, seperti konsep inteligensi. Pengukuran variabel merupakan tahap awal dari kegiatan pengukuran dalam penelitian. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Ke-1. Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kedua, adapun ciri-ciri variabel penelitian yaitu variabel memiliki nilai yang bervariasi. Variabel membedakan satu objek dari objek yang lainnya, dan variabel harus bisa diukur. Ketiga, menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variabel independen atau bebas, variabel dependent atau terikat, variabel moderating, variabel interfering, dan variabel control. Keempat, pengukuran variabel merupakan tahap awal dari kegiatan pengukuran dalam penelitian. Prosedur pengukuran variabel dimulai dari pembuatan definisi operasional konsep variabel. 5. Hubungan variabel penelitian terdiri dari hubungan simetris, hubungan timbal balik, hubungan asimetris. Sekian video pembelajaran yang kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI, selaku dosen pengampu. Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja sama dalam pembuatan video presentasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.